Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, dan tak lupa panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad SAW di Rumah Sakit Tanjung Balai Karimun. Namanya tadi nggak ada repekannya namanya, Pak, mohon maaf. Dan juga yang kita muliakan Ibu Direktur Rumah Sakit serta stafnya. Dan juga mohon maaf, sejak semalam saya kok tidak dapat repekan namanya siapa beliau ya. Jadi nggak bisa menyebutkan nama. Tapi salam yang beliau ucapkan untuk saya juga membalasnya, kirim salam untuk beliau ya. Mudah-mudahan salam berbalas salam, pantun berbalas pantun, dan kita cinta berbalas cinta. Mudah-mudahan kita senantiasa mencintai Nabi kita Muhammad SAW, dan kita bermohon kepada beliau mudah-mudahan cinta kita tidak berbalas sebelah tangan, tapi cinta kita diterima oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini suatu hal yang sangat luar biasa menurut saya, karena seluruh anggota hadirat ini adalah aktivis dari sebuah rumah sakit, yaitu tempat pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara umum ya. Namun tetap bisa melaksanakan satu peringatan yang kita harapkan, bahkan 2 tahun kemarin kita libur karena pandemi. Mudah-mudahan tahun ini dan seterusnya nggak ada lagi namanya libur ya. Mudah-mudahan kita terus lanjut, karena memang apa yang disampaikan oleh kata sambutan tadi itu, mungkin kita ini dalam kehidupan sehari-hari, urusan kita ini dunia menunggu 1 tahun untuk mengingat flashback tentang riwayat hidup dan segala hal yang terkait dengan orang yang paling kita idolakan, kita cintai, kita rindukan. Beliau adalah Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua di kalangan kita, termasuk juga di kalangan masyarakat pesantren, kalangan ulama-ulama, dengan adanya pandemi kemarin itu, wah ini pada repot ini. Mau ingin mengadakan peringatan maulid sebagaimana layaknya, sulit. Bukan dipersulit, tapi memang sulit karena kondisinya. Di kampung-kampung pun demikian. Ya 1 tahun 2 tahun yang lampau ini ya. Kita bisa mengumpulkan dana, bisa tinggal transfer gitu kan. Kita mau beli suguhan untuk hadirin, ya tinggal Gojek atau GoFood bisa. Tapi ngundang masyarakatnya nggak datang. Mungkin kita sudah dapat perizinan dari aparat. Masalahnya ngundang masyarakatnya takut. Jadi nggak bisa terlaksana. Itu terjadi seperti itu. Atau masyarakatnya mau mengadakan, cuman karena menurut aparat di wilayah itu zonanya zona merah. Akhirnya dilarang untuk sementara waktu. Jadi akumulasi kerinduan kepada beliau Nabi Muhammad SAW sepertinya tahun ini terobati. Alhamdulillah. Kalau kita mengingat tentang siapa junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, adalah suatu figur yang sangat luar biasa. Saya yakin walaupun bapak-bapak dan ibu-ibu hidup di rumah sakit, tapi kalau pulang di rumahnya masing-masing kan sering kita melihat medsos itu ya. Ada WhatsApp, ada YouTube, ada Facebook gitu ya.
Dan seringkali kita mendengarkan pujian-pujian, salawat-salawat indah yang dilantunkan oleh para munsyidun, ahli qasidah, yang isinya adalah memuji junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu baru-baru saja terjadi? Kalau dikatakan iya terjadi di medsos, baru-baru saja terjadi. Sehingga kita mendengarkan bentuk berbagai macam qasidah, mulai dari yang sifatnya sendu, gitu ya, sampai sifatnya gembira, itu ada semuanya. Dulu mungkin kita mendengarkan di kampung-kampung kita, di surau-surau kita, waktu kita masa kecil. Tapi sekarang kita di kamar pun bisa mendengarkannya. Tinggal klik sholawat sudah jalan gitu ya. Sholawat-sholawat itu dari mana asalnya? Kadang-kadang kita berpikir, apa ini karangan orang baru atau orang zaman dahulu kala? Betul ya? Sebagian sholawat-sholawat itu ada yang digubah oleh ulama-ulama zaman dahulu kala karena rasa cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada juga guban-guban sholawat yang digubah oleh orang-orang sekarang yang juga rindu berjumpa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sahabat Nabi itu juga ada yang menggubah syair-syair indah karena rasa rindu beliau kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang hidup bersama Nabi itu rindu pada beliau. Apalagi kita yang sudah 14 abad tidak pernah jumpa Nabi. Kalau kita beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, pasti kita rindu. Jadi kalau kita hadir di sini, tadi disebutkan mungkin sekarang ada waktunya yang semestinya bekerja, semestinya sudah istirahat, tidak. Tapi semuanya duduk di sini. Kenapa? Karena rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita duduk di kantor kita, kita duduk di tempat pekerjaan kita, kita duduk di ruang operasi, kita duduk di tempat-tempat yang melayani pasien-pasien. Itu kadang tidak sempat. Tidak sempat kita mengingat Rasulullah dalam kehidupan beliau, betul. Apalagi mendengarkan ceramah. Bukan waktunya, ada orang nyontek, dokter nyontek. Sulit kalau harus mendengarkan ceramah, kan sulit ya. Apalagi mendengarkan ceramah tentang baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kerinduan itu ada di dalam hati kita. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita mau hadir maulid Nabi, jangan tanya dalil, jangan. Tanya apakah kita rindu pada beliau. Para ulama menghadirkan dalil itu bisa, 1000 dalil mampu demi untuk kerinduan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau nggak rindu, tidak bakalan hadir. Karena itu tentang ada orang bertanya apakah peringatan Maulid Nabi itu ada hadis yang sahih. Insya Allah orang rumah sakit pun sekarang ngerti hadis sahih ya, karena di medsos. Walaupun kadang-kadang persisnya apa di sahih ini kadang-kadang nggak paham juga. Tapi kalimat, wah ini amalan ini harus ada hadis sahihnya. Kalau kita perindu Nabi, tidak penting hadis sahih. Yang penting adalah qalbun sahih, hati yang sahih, yang benar hati. Sudah, kalau sudah hati yang rindu, apapun diterjang, betul. Dulu di antara kita mungkin ya, zaman masih belum menikah itu ya, ada kekasih hatinya, ya ada. Nah, itu mau nyebrang di lautan sana, didatangi itu ya. Walaupun ada rintangan-rintangan karena rasa cinta dan rindu, demi bertemu kekasih hati, apa yang dilakukan? Tak peduli, mau datang. Betul? Itu karena rasa rindu. Orang yang mencintai kekasihnya, perlu dikasih dalil enggak? Dalilnya mana? Enggak ada dalilnya. Tapi orang itu mengejar kekasihnya. Alhamdulillah kekasih kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang yang ingin saya sampaikan tentang menggubah syair indah demi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan para sahabat. Walaupun semula ini ada seorang yang sebelum masuk Islam itu ya
berkumpul dengan musuh-musuh Nabi, yaitu berkumpul dengan orang kafir Quraisy. Dia bernama Hasan bin Thabit. Cuman Hasan bin Thabit ini ahli pembuat syair. Kita sering mendengarkan bahwa zaman Nabi hidup itu sebelum orang masuk Islam dikatakan zaman jahiliyah. Bukan berarti orang jahiliyah itu orang bodoh yang tidak bisa berpikir, yang IQ-nya rendah. Bukan begitu. Banyak pakar-pakar, banyak. Mungkin kalau sekarang itu profesor-profesor barangkali itu banyak di zaman itu. Cuman tidak beriman dan mereka menyembah berhala. Pandai tapi menyembah berhala. Berhalanya patung dari batu. Banyak kelihatan bodoh, bahasa Arabnya bodoh, jahil. Maka dikatakan jahili. Ya, itu asalnya. Maka ada seorang yang namanya Hasan bin Thabit. Itu ahli penggubah syair-syair indah. Bahkan bukan sekedar syair-syair indah. Syair yang untuk hujum, untuk menyerang musuh. Gimana syair menyerang musuh? Apakah manfaat? Sangat manfaat. Kita dulu bapak-bapak kita, ya, kakek-kakek kita waktu perang melawan Belanda, itu kan membuat lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu kemerdekaan. Betul? Halo, halo Bandung, kan begitu. Mari bung rebut kembali. Wah, ini adalah heroik. Dan terpengaruh masyarakat itu. Coba dinyanyikan dengan tidur. Halo, halo Bandung, enggak terpengaruh. Tapi orang lagu lari bung rebut kembali. Kan begitu. Terpengaruh masyarakat. Itu hebatnya syair. Betul? Juga orang-orang Melayu itu kalau ada pernikahan dan segala macam kan bikin pantun itu ya. Coba bikin pantun yang salah itu. Wah, bisa nggak jadi pernikahan, Pak. Betul? Mohon maaf, saya nggak biasa berpantun. Tapi misalnya mau mengatakan, woi, misalnya kepada calon wanitanya itu, misalnya pujian-pujian ya, indah nan cantik, mestinya indah yang cantik dan menarik, keliru, indah tapi jelek, wah gak jadi naik Pak, betul? Jadi pantun itu berpengaruh, ya. Maka orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokohnya itu mengatakan, hai Hasan bin Thabit, aku ingin engkau membuatkan lagu-lagu untuk menyerang Muhammad, katanya. Kan musuhnya kan? Sanggup ini. Baik, akan aku gubah syair-syair untuk menyerang Muhammad. Cuman masalahnya aku belum pernah ketemu Muhammad, jadi aku nggak bisa. Gimana cara menyerangnya? Misalnya akan bicara fisiknya Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad itu kurus atau gendut atau apa? Gak bisa, karena belum bertemu Nabi Muhammad. Ringkas cerita dikasih alamat. Sudah kamu ke sana, ini nanti temui di situ Muhammad biasanya ada. Datanglah Hasan bin Thabit dengan PD-nya ingin menghujat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, begitu datang dan bertemu, melihat wajah Nabi Muhammad yang sangat tampan, yang munawwar, bercahaya, yang haibah. Nabi Muhammad luar biasa ini, ya, orangnya haibah, sehingga orang bicara dengan beliau itu nggak sembarangan, tidak bisa orang tertawa ngakak di hadapan beliau, tidak bisa, Pak. Haibah, begitu. Begitu melihat wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kalimat-kalimat yang menghujat, tapi belum mengatakan wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Itu yang dilakukan oleh Mustafa Atif. Cuman suara saya kan tidak enak, jadi tidak berani nirukan ya. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini, kan gitu ya. Yang suaranya enak-enak ini bisa, kalau saya nggak bisa ya. Suara saya pas-pasan ini ya. Cuman isinya wa ahsanu minka, yang lebih elok, lebih tampan darimu, hai Nabi Muhammad. Lam tara qattu aini, belum pernah mataku itu menyaksikan. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, dan orang yang lebih ganteng, lebih sempurna daripada engkau hai Nabi Muhammad,
Tidak pernah wanita manapun yang melahirkannya. Di dunia cuma ada satu, hanya engkau. Hai Nabi Muhammad. Ini kan pujian kepada beliau. Ya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ya Rasulullah, engkau itu kalau aku perhatikan, engkau diciptakan oleh Allah khuliqta mubarra'an. Itu tidak ada sama sekali min kulli aibin cacat. Tidak ada. Aib tidak ada sama sekali. Kalau kita kan enggak, Pak. Mohon maaf, mungkin ada orang mengatakan, wah pembicaranya ganteng deh gitu. Tapi kan enggak tahu apakah di belakang saya ini enggak ada korengan, kan enggak tahu. Betul? Kaki kita ini gimana ini? Penuh dengan hitam-hitam bekasnya paku-paku. Masa kecil dulu ya. Apa betul begitu? Tapi Nabi Muhammad enggak. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau itu diciptakan oleh Allah. Min kulli aibin mubarri'an. Engkau terbebas dari celah. Satu pun tidak ada celah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan engkau hai Nabi Muhammad, engkau diciptakan seperti keinginanmu. Bagaimana maksudnya? Saya ceritakan ibu-ibu aja lebih enak ceritanya. Ibu-ibu itu yang cantik-cantik. Padahal cantik loh. Tapi orang yang cantik belum tentu pede. Belum tentu percaya di. Coba orang cantik-cantik walaupun itu bintang film yang cantik luar biasa. Pasti pakai lipstick, betul? Loh, lipstick bedak itu karena tidak percaya diri, Pak. Nggak sempurna. Betul ibu-ibu? Karena nggak sempurna maka menggunakan lipstick. Wah, pakaian segala macam nggak alami. Tapi Nabi Muhammad enggak. Diciptakan itu alami, tampan luar biasa, nggak perlu apa-apa. Keringatnya harum. Keringatnya harum. Kalau bapak-bapak bekerja, kira-kira keringatnya gimana, Pak? Perlu deodoran, ya kan? Betul? Nabi Muhammad tidak perlu deodoran semacam itu. Piksi-piksi tidak perlu Nabi Muhammad. Sudah harum. Itu penampilannya ya. Ada kan itu piksi itu betul ya? Nah, ini rupanya sama-sama ini pakai piksi juga ya kalau mau berangkat kerja. Karena gak pede, Pak. Tapi Nabi Muhammad luar biasa. Keringat beliau itu berbau harum. Sahabat saja begitu melihat Nabi Muhammad jatuh cinta, senang dan rindu. Sahabat Hasan bin Thabit begitu ketemu Nabi Muhammad, hatinya beriman, langsung menciptakan syair pujian. Niatnya mau menghujat, begitu ketemu Nabi Muhammad lain. Langsung menciptakan syair-syair indah. Luar biasa. Karena itu dalam salawat-salawat Nabi kita menemukan gubahan syair-syair indah yang dilanjutkan oleh orang-orang setelahnya, ahli-ahli syair, ahli bahasa. Maka sampai sekarang syair-syair indah, qasidah-qasidah itu hakikatnya isinya adalah pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita memperingati Maulid Nabi itu, para sahabat pun sudah memperingati Maulid Nabi walaupun dengan cara mereka. Kan begitu. Di kampung kita masih baca misalnya Maulid Barzanji gitu ya, kita baca. Cuma ini rumah sakit mungkin waktunya yang sempit, jadi langsung ceramah agama. Itu sama. Namanya memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu hidup di rumah sakit. Saya tidak tahu di bagian apa saja, tapi kan macam-macam ya. Paling tidak ada staf kedokteran kan ada ya. Staf dokter itu kan ada itu. Pelajaran yang kita adopsi dari peringatan Maulid Nabi bukan sekedar bagaimana kehebatan beliau, ketampanan beliau kayak tadi itu ya, syair-syair indah bagaimana, bukan sekedar itu, banyak. Ada juga dunia kedokteran yang sebenarnya harus dipelajari oleh insan rumah sakit. Bahwa dalam kehidupan Nabi pun Nabi mengajarkan namanya At-Tibbun Nabawi. Apa At-Tibbun Nabawi? Pengobatan
model atau versi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga versi para sahabat radhiyallahu taala anhu. Saya pernah membaca air, ini air minum. Air minum itu kalau kita mengucapkan bagus, misalnya kita ucapkan assalamu alayka, maka air tersebut berubah menjadi baik. Ya. Tapi kalau saya marah, mohon maaf saya nggak bisa bicara jorok, tapi misalnya kalau saya mengatakan kamu itu kurang ajar misalnya gitu, maka air ini berubah Pak, menjadi kurang baik. Begitu. Coba klik Google, coba bukan dari saya ini, saya akan melihat di Google membaca ya. Air yang ditulisi bacaan, misalnya ayat syifa, wa idza maridtu fahuwa yashfid, maka air tersebut bisa menjadi pengobatan. Ya, tapi kalau di sini ditulisi yang jelek-jelek, mohon maaf ya, misalnya bahasa binatang masuk semua lah ya. Tulisi air tapi lu kayak monyet misalnya, ya, lu kayak kuda misalnya, itu air menjadi tidak baik. Begitu Pak. Nah ini dunia kedokteran harus juga meneliti kenapa. Karena ada riwayat. Dulu ada beberapa sahabat rombongan yang pergi suatu dusun. Tatkala di suatu tempat itu mereka melihat satu ruangan gitu ya. Ini kok kayak enak itu, teduh. Maka beliau sholat, ya sholat sunnah, waktunya zuhur, ya sholat zuhur begitu. Sedangkan suku ini anggap suku pedalaman, mempunyai kepala suku, dan suku ini belum masuk Islam. Beberapa masyarakat penduduk setempat melihat ini kok ada orang sujud, ruku, oh pasti beribadah kepada Tuhannya, beribadah kepada Tuhannya. Ya mereka biasa saja. Ringkas cerita, ternyata kepala sukunya ini sedang sakit. Ada beberapa versi, ada yang katanya disengat kalajengking, ada juga sakit yang parah. Begitu. Dan dicarikan tabib di beberapa tempat, diberi ramuan-ramuan, tidak sembuh Pak. Tidak sembuh. Kemudian ada salah seorang yang bijak lah, penduduk kampung tersebut atau suku itu bijak. Mereka melihat ini ada pendatang baru, gitu ya. Pendatang di tempat itu kok rukuk sujud, pasti dia ini beribadah kepada Tuhannya. Saya mau minta tolong, barangkali Tuhannya itu bisa menyembuhkan kepala suku kami, gitu. Maka datanglah orang tersebut. Ini sebelumnya saya ada sedikit ketinggalan itu, sedikit supaya tidak lepas. Waktu para sahabat itu datang ke situ nggak dihiraukan gitu Pak. Di kampung itu nggak dihiraukan. Mereka kelaparan, minta makan atau minum, nggak dikasih Pak. Begitu ringkas ceritanya. Saya lanjutkan. Kemudian ada orang kampung tadi itu datang kepada para sahabat yang datang dari Madinah, ya, dari utusan Nabi Muhammad SAW, konsultasi. Wahai bapak-bapak, tuan-tuan, kayaknya bapak-bapak lagi menyembah Tuhannya ya. Tolong dong, mintakan kepada Tuhan kalian agar kepala suku kami ini kan sangat berharga ini ya, agar bisa sembuh. Ayo saya datang. Ada salah seorang sahabat didatangi itu kepala suku. Dilihat, oh ya memang sakit. Langsung, ini saya minta air. Nah, kayak gini, minta air putih. Sudah selesai. Akhirnya dibaca-bacain sama sahabat ini. Suruh minum. Diminum sembuh Pak. Tapi sebelum itu sahabat ini pandai juga. Tadi kan minta makan tidak dikasih. Bilang, kalau saya bisa menyembuhkan kepala sukumu, kamu nggak ngasih berapa? Ini kalau ada orang Jawa bilang wani piro gitu katanya. Wani pi. Kata anggota suku tersebut, ya terserah mintanya apa. Maka diriwayatkan akan diberi kambing, beberapa ekor kambing. Begitu. Setelah ditiup, ya, kemudian dikasihkan kepada kepala suku, subhanallah sembuh. Dan suku itu amanat, jujur, maka dibawailah sahabat yang menyembuhkan kepala suku itu beberapa ekor kambing.
Dibawalah ke teman-temannya. Heran teman-temannya, kamu dapat dari mana kambing? Nyuri di mana? Oh, aku nggak nyuri, ini pemberian. Kok bisa? Iya, tadi kita minta kan tidak dikasih. Ya, aku sembuhkan ini kepala suku, aku dikasih ini hadiah. Mau disembelih, ragu. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah. Kita datang ke Rasulullah, boleh enggak ya? Kita mengobati orang, kemudian minta bayaran. Nah, gimana ini? Akhirnya mereka pulang ke Madinah dan cerita, ya Rasulullah tadi kejadian ini dan itu. Ternyata Nabi Muhammad tidak marah. Justru Nabi Muhammad mengatakan, kamu sembelih, kamu makan, jangan lupa kaki atau sampilnya kasih saya. Ternyata Nabi Muhammad juga memakan hasil dari pengobatan tersebut. Itulah ruqyah. Nabi Muhammad bertanya, hei sahabatku, kamu bacain apa? Kamu bacain apa? Ya dah, kamu apakan kok bisa sembuh? Ya Rasulullah, saya ngarang-ngarang sendiri, saya ambil air, saya tiup dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Waladhdallin amin. Sudah. Saya ngarang-ngarang sendiri. Ijtihad. Ternyata sembuh. Alhamdulillah. Ini Nabi Muhammad tidak mengatakan, kamu kok ngarang sendiri sih? Gimana bid'ah ngarang sendiri, aku gak ngajar kok. Tidak Nabi Muhammad. Ya sudah, ikut minta sampilnya. Sampil itu apa? Bagian kaki kambing itu ya. Paha itu namanya sampil, kata orang Jawa Timur. Nggak tahu orang sini bilang apa. Sama juga, sampil. Ya itulah kurang lebih ya. Ringkas cerita, ternyata surat Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan. Dan itu disaksikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas para ulama zaman dahulu kala mengikutinya. Mungkin kalau kita pulang ke kampung, ada sesepuh-sepuh kita zaman dahulu kala, ya. Itu kalau ada orang sakit minta air, minta tiup fu kan gitu. Bahasa Jawanya disowo katanya. Disowo itu fu itu disowo. Itu menggunakan terapi doa. Dan itu menyembuhkan. Dan banyak bukti itu banyak, karena itu sebenarnya sains dalam artian dunia kedokteran. Mestinya perlu digabung dengan dunia medis model Tibun Nabawi. Apa Tibun Nabawi? Pengobatan cara Nabi. Loh, kalau misalnya ini ya, misalnya saya tidak tahu nama-nama obat ya, cuman dulu ngerti ada Bodrek, ini Bodrek orang pusing kasih Bodrek kan gitu ya. Kan gitu kan. Nah, ini orang kayak saya ini orang awam terhadap dunia kedokteran, lebih mudah orang pusing dikasih Bodrek. Loh, kalau digabungkan misalnya, kasih Bodrek dikasih Bodrek, tapi minumnya ini adalah air yang dibacai surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ayo minum. Nah, ini obatnya dari dokter ini. Kan dapat dua, Pak. Yang satu mungkin dari penelitian bahwa obat Bodrek tersebut adalah bisa menyembuhkan pusing, ya ada. Tapi yang air ini menyebabkan gembira misalnya. Loh, pusingnya kenapa sih? Pusing kan mikirin hutang. Pusing jadinya kasih Bodrek. Sedangkan yang penyembuhan dengan air minum tadi itu menggembirakan hati. Siapa ngerti dengan minum ini tiba-tiba rezeki datang untuk bisa nyaur hutang. Kan begitu. Ini adalah memodifikasikan antara ilmu sains dengan ilmu syariat. Penting itu, penting sekali. Loh, kalau saya bicara ilmu sains terkait dengan kedokteran, maka bapak-bapak yang jauh lebih ngerti daripada saya. Ya, tapi saya memberikan masukan-masukan bahwa ada ternyata ilmu yang itu dilakukan oleh para ulama atau juga para tabib. Ya, saya mohon maaf, saya juga bukan ahli ketabiban, walaupun saya ngerti, dalilnya ngerti, tapi kan saya tidak mempelajari itu. Maka bisa kolaborasi antara dokter umum ya dengan para tabib. Ketemu Pak. Ada suatu masalah yang unik. Lepas kita percaya tidak percaya, lepas kita mengatakan itu adalah kesyirikan atau apapun, di Indonesia itu pernah ada fenomena ponari. Masih ingat? Lepas kita cocok tidak cocok, Pak. Ternyata orang sakit itu kan banyak. Saya tidak bicara ponarinya itu. Pasiennya itu loh, ribuan yang datang, Pak. Dari mana-mana. Betul. Berarti bangsa Indonesia itu banyak yang sakit. Kenapa enggak ke rumah sakit? Bayarnya mahal katanya, Pak.
Kalau datang ke Ponari, waktu itu dianggap murah. Datanglah ke Ponari. Lepas itu sehat, tidak sehat. Tapi sugesti. Keyakinan itu menyebabkan orang itu sehat. Ya, di sini saya tidak bicara tentang Ponari, tidak. Ya, hanya ini sebagai contoh yang real. Betul? Pernah terjadi di Indonesia. Maksud saya apa di sini? Loh, andai kata ilmu sugesti, keyakinan itu bisa dimodifikasi dengan urusan pengobatan semacam suntik dan segala macam ilmu kedokteran, kan luar biasa, Pak. Kemarin kita mengalami suatu kondisi yaitu adanya pandemi yang sangat luar biasa. Loh, itu orang-orang yang betul-betul punya jiwa kuat, sugesti sembuh, ya sembuh, Pak. Tapi kalau tidak punya sugesti, begitu diperiksa dia positif, wah ini banyak yang meninggal dunia karena apa? Stres, Pak. Stres itu menyebabkan sakit, sakit menyebabkan parah, parah menyebabkan mati. Tapi sebagian orang karena sugesti, saya bisa hidup, saya akan sembuh, sembuh mereka. Betul? Itu yang terjadi. Nah, maksud saya sugesti semacam itu adalah jiwa, yang jiwa itu bisa disupport oleh doa, ya, oleh informasi, mungkin oleh dalil-dalil agama, kan begitu. Sedangkan pengobatan real atau pengobatan dohir, yaitu menggunakan suntik, menggunakan obat, itu kalau dua-duanya dimodifikasi sangat luar biasa. Itulah kekayaan peradaban umat Islam. Hanya kita mau atau tidak, nah itu tergantung dari kita masing-masing. Ya, nah, dulu ada video-video Harun Yahya. Nah, itu Harun Yahya itu membuat video-video lepas ini benar tidaknya, tapi itu satu inovasi yang perlu kita tiru. Dan kalau memang ada yang lebih pakar dari beliau, coba kita meneliti dari ilmu kedokteran, meneliti ini air ada apanya ini, kan gitu kan ya, maka akan ditemukan kehebatan air. Bahkan serangga itu, apakah serangga itu bermanfaat bagi kehidupan manusia, kan gitu. Oh, serangga berupa laba-laba itu diteliti, oh ternyata kan gitu. Ini sebenarnya bisa dipelajari semuanya kalau mau, tapi jangan lepas dari dasar-dasar agama, karena memang kita sebagai umat Islam perlu mengembangkan kemampuan kita baik di dalam apalagi tentang keyakinan. Itu Al-Quran mulai dari awal sampai akhir semua itu ada manfaatnya, Pak. Bacaan-bacaan ada manfaatnya. Para sahabat itu kalau ada doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Quran itu ya, seperti wa idza maritu fahuwa yashfin. Itu artinya wa idza maritu, apabila aku sakit, fahuwa, maka Allah yashfin, yang akan menyembuhkanku itu. Itu orang-orang yang besar-besar membaca itu. Kalau sakit, wirid, katanya orang Ahlussunnah wal Jamaah, wiridnya itu wa idza maritu fahuwa yashfin, fihi syifa'un linnas. Begitu, Pak. Tapi kalau anak-anak kecil yang belum bisa wirid, itu ditulis, Pak. Oleh para sahabat ditulis. Sudah ditulis di kertas, kemudian dibungkus, kemudian dikalungkan di leher anak kecil-kecil yang belum bisa baca. Ya sudah bisa baca, disuruh baca. Yang ditalkin, ayo tak ajari, baca ya. Wa idza maritu fahuwa yashfin, diajari. Tapi kalau tidak bisa, mereka menulis ya dalam kertas, kemudian dikalungkan di leher mereka. Seperti jimat gitu, Pak. Tapi jimat di sini maksudnya ayat-ayat Al-Quran. Yang luar biasa, Allah memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang diberi kalung tulisan tersebut. Ini kan perlu diteliti. Ada apanya? Pasti ada ion-ion yang bisa menarik dalam rasa sakit itu bisa hilang karena tulisan tersebut. Itu dilakukan oleh para sahabat Nabi. Ini kan belum pernah diteliti ya. Kalau tulisan gini apa akibatnya? Seperti tadi di awal saya katakan, air menurut penelitian, kalau kita bicara pada air ini dengan penuh kebaikan, assalamualaikum ayyuhal ma, semoga selamat atas dirimu wahai air, kan bagus. Ya, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan engkau menjadi air yang penyembuh. Ternyata air itu menjadi obat. Tapi tatkala kita marah-marah sama air, kita bentak-bentak,
maka air tersebut menjadi penyakit untuk kita. Itu ada penelitiannya, saya lihat sendiri di YouTube itu ada, dan ini nyata. Dan yang unik biasanya yang mempelajari itu bukan profesor atau doktor dari kalangan umat Islam, bahkan non muslim pun juga meneliti. Tinggal kita yang hidup berkutat setiap saat di rumah sakit seperti bapak-bapak dan ibu-ibu, kapan kita sebagai umat Nabi Muhammad bangkit? Kapan kita akan mempraktekkan apa yang mereka praktekkan? Kapan itu? Tergantung kita masing-masing. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu, apa yang saya sampaikan ini, apalagi hari Jumat yang waktunya sangat terbatas, ada manfaatnya, bisa memotivasi kita. Rupanya ilmu kita dimanapun berada masih banyak kekurangan. Kita perlu mengkaji, memperdalami lagi, sehingga lahirlah profesor-profesor agama dan kesehatan dari Tanjung Balai Karimun. Itulah yang katakan Karimun, ya. Karimun. Mata amdahu wal waro ma'i wa idza ma lumtuhu wahdi. Karimun. Nah, ini Karimun di sini ya. Orang yang mulia itu. Kapan saja aku puji mereka, maka masyarakat atau manusia ikut memuji bersamaku. Karena memang ini adalah orang-orang baik, yaitu orang Karimun. Tapi tatkala aku mencaci mereka, rasanya aku sendirian mencaci, sedangkan yang lain tetap memujinya. Karena memang Karimun, ya Karimun atau orang baik ini ya baik, nggak ada musuhnya. Ya aku saja yang salah, orang baik kok dicaci. Ya sendirian kamu, kan begitu. Karena itu mudah-mudahan lahir dari wilayah Karimun ini adalah dokter-dokter yang Islami atau pegawai-pegawai kedokteran yang betul-betul bisa menjadi orang-orang seperti Ibnu Sina, gitu ya, pencetus pengobatan Islami, kan begitu. Nah, ini saya bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari peringatan Maulid Nabi ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada canda saya atau hal-hal yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.